silakan untuk Ya, berdiri. selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya, Ko Andri dan semuanya. Pertanyaan saya cukup simpel sih sebenarnya dan ringan. Ada nggak sih dari kalian berdua kebiasaan yang kalian rasa mempertajam analisis kalian di bidang saham? Mungkin cukup itu saja pertanyaan saya. Oke, kebiasaan. Kebiasaan apa kira-kira? kebiasaan nomor satu itu yang paling penting tuh sering lihat market sih. Kalau makin kita sering lihat, itu jadi tahu gitu loh. Kayak contohnya saya tuh setiap hari itu biasanya tuh dari jam 9 sampai jam 4 tuh pasti saya di depan komputer gitu loh. Liatin bid overnya, ada yang dicabut pasang segala macem. Akhirnya lama-lama tahu, oh cara mainnya gimana. Terus misalnya kalian lihat, misalnya saya udah ada watchlist nih 20 emiten. Saya udah sering lihat emiten ini naik turunnya, saya udah tahu nih supportnya di mana, resistannya di mana, orang jualnya di mana, belinya di mana, turunnya di mana, saya tahu gitu loh. Jadi kebiasaan yang bikin kita tajam itu kalau kita sering lihat sih gitu. Jadi kita juga tahu mana saham yang lagi diakumulasi naik, ya kita bisa ikutan beli. Kalau misalnya saham yang lagi didistribusi sama emitennya, ya kita juga ikutan distribusi. Itu mungkin habitnya paling sering lihat market aja sih. Lama-lama tahu ya. Kalau tamat dari gue mungkin sering baca ya. Jadi Nah itu juga penting ya. berita itu banyak, tapi ya udah kalau kalian nggak baca lewat aja. Tapi Yes. kalau kalian iseng-iseng, at least baca judulnya, terus baca satu kalimat, dua kalimat, itu sebenarnya ada lah. Entar backdoor, entar rights issue, entar corporate action, entar apa, di situ banyak informasi sebenarnya. Yes. Makanya kalian mungkin nanya kita, in general rata-rata bisa jawab, soalnya banyak baca. Gitu. Makanya tahu, oh si ini lagi mau ini, si ini. Makanya tadi sebut emiten apa, kita juga tahu. Yes. Banyak baca sih. Nah cuman kebanyakan orang malas baca ya. Asal kalian lebih niat baca, kalian udah menang dari mayoritas orang sih. Ya, nomor 3-nya adalah networking. Ya, jadi kalau kalian mau mempertajam skill trading kalian, kalian sering lihat di market. Kalian lihat terus tuh dari jam 9 sampai jam 4 setiap hari dalam sebulan, pasti kalian tajam tradingnya. Tapi kalau kalian mau mempertajam ilmu informasinya, networking. Makin banyak kita bergaul, ya makin banyak informasi yang kita bisa dapat. Bergaul sama sekuritas, sama misalnya sama owner-owner yang punya emiten, ya atau sama siapa aja lah bergaul. Makin banyak pergaulan ya makin kebuka pintu opportunity gitu loh. Itu sih paling ya. Oke, sudah cukup untuk tipsnya? Cukup sih. Itu semua ya, tips-tips yang mungkin juga bisa diikuti. Lanjut untuk penanya berikutnya. Ya silahkan, ada yang di depan ya? Langsung berdiri, yang mana? Yang belakang? Oh udah ada, sorry ya maaf, udah ada, silakan. Assalamualaikum, selamat sore semua. Saya Hadris, usia menjelang 50, sampai sejam yang lalu saya juga belum tertarik di dunia saham atau investasi apapun. Kebetulan hari ini saya dibawa istri sini dan istri saya yang orang stockwise. Jadi setiap hari saya selalu dengar jam 9, jam 4, ini ngomong apa sih, ngapain gitu. Dan saya merasa, ini mah gampang karena saya orang matematik dan saya juga ngerti politik. Saya yakin ini nggak terlalu susah gitu. Tapi saya masih belum percaya sejam yang lalu mengenai dunia saham. Kebetulan saya kaget tadi lihat Ko Andri tahun 2019 mulai usaha. Sama kok, saya juga 2019 saya resign dari perusahaan, saya bikin usaha sendiri, usaha dunia lain. Jadi saya bergerak di bidang hewan peliharaan. Nah kebetulan namanya hampir sama tuh kok, AHA. Jadi saya, Adik dan Hadris mungkin bisa investasi nanti kok. Oh gitu. AHA dan Andre Hakim gitu. Berharap hokinya sama nih. AHA and AHA, jadi jangan padel kok, ini dunia lain bagus nih kok. Nah saya kok terakhir jadi tertarik ya, ini saham walaupun saya umur menjelang 50, saya masih yakin bisa lah. Saya langsung to the point kok. Kira-kira di 2026 ini kan saya lihat tadi optimismenya tuh semuanya optimis, pembicara juga teman-teman optimis. Saya nggak usah muluk-muluk lah kok. Saya ingin target dapat 10 M di 2026. Saya harus modal berapa kok? Saya ikutin Ko Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, tepuk tangan boleh. Kalau Andri, langsung gimana tuh? Kalau mau gampang ya dapat 10 Kalau M. modalnya 9,9 M, Ya, ya cari 10 M gampang banget Pak. Masuk aja mandiri. Betul.
9,1 M lah masuk Mandiri itu ya, dapat dividen Ya. 10% dapat 10 M. Tergantung Pak modalnya berapa kalau Tergantung modal sih Pak. Kalau 5M bisa. Kalau misalnya 5M ya Bisa. cari yang beggar sekali dapat 10 ya. kalau 1 M Kalau 1M mungkin nggak langsung dalam setahun, mungkin 3 tahun, 5 tahun mungkin bisa dengan disiplin ya. kalau 100 dengan juta? disiplin ya. Kalau 100 juta, 2026 kayaknya berat sih. 100 juta pengen gue tonjok gitu 100 juta ya. Gitu sih Pak, kecuali mau ada tambahin konteks Pak, kira-kira modalnya berapa Pak? Itu boleh tanya istrinya sih, istrinya kan member Stockwise ya. Tuh ya. Coba tanya Kalau istrinya tuh. kalau Bro Roga saya nanya, Ko Andri 100 juta gimana jadi 10M? Kan dia kan sio anjing, karena saya kadang lu sama sio mirip kelakuannya gitu. Kata saya mau show anjing. Gimana? Butuh konteks nih, Kayak- butuh konteks kayak- nggak? iya. Boleh ada apa tambahan penjelasan gitu konteksnya? Modal Pak, Mungkin yang udah ada sekarang berapa gitu? Biar ngasih saran sih bisa lebih lengkap ya. Modal sih nggak terhingga ya. Wah, tak Oh nggak terhingga Iya. ini. udah nyampe Ya dong. udah sebut aja Udah lah. nyampe dong kalau gitu. Cuma belum turun aja gitu. Kalau tak Butuh terhingga banyak sih. doa. Kebetulan istri saya juga kan memutuskan keluar dari perusahaan setahun yang lalu. Nah, dapatlah lumayan lah itu ya pesangon ya. Jadi buat nambah usaha. Cuman biar dia ada kesibukan, untungnya ketemu nih Stockwise ini kan. Dan alhamdulillah dia juga produktif. Jadi saya sama istri sinergi. Cuman kok saya jadi ngiri gitu. Kok kencengan dia dapatnya daripada saya gitu kan. Jadi menarik nih kok. Saya kan memang dari dulu nggak terlalu suka nih investasi yang cepet-cepet. Saya lebih main di dunia nyata lah gitu. Walaupun bisnis saya sekarang dunia lain gitu. Nah, saya gini deh, saya balikin lagi ke Koh. 10M itu kan Kokoh tadi cepet tuh, tak 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 gitu kan, sampai 1 triliun. Oke, 2026 ini yang paling cepet, efisien, efektif saya harus siapkan berapa sehingga ujungnya saya dapat 10M kok. Yang paling efisien, efektif. Kasih gambaran aja lah, Kasih gambaran gambaran ya. Kak Andre ya. Kalau Kan bisa optimis nih 2026 nih kok. kalau bisa modalnya 15M, terus cap cip cup apa aja, jadi 10M dapet lah. Rugi modalnya loh. Rugi kan. Karena saya lihat tadi untung terus tuh, cakep tuh dari 2019 tuh saya kok jadi Banyak sebenarnya banyak tapi ruginya. sebenarnya lah. ya, saya itu juga nggak nyangka bisa duit sebanyak ini. Saya tadinya tuh pikir tuh di 2020 itu saya punya 15M itu dalam 10 tahun. Tapi ternyata ketemu sahamnya oke gitu. Tapi apakah tahun ini di planning? Sebenarnya nggak di planning juga sih. Saya cuma fokus cari saham yang bagus aja gitu loh. Nggak tahu juga bisa secepat ini sih. Tuh seperti Nggak yang tahu. tadi Jadi, ya. Lanjut. Sorry kok, maaf. Saya tadi balik ke pernyataan Kokoh tadi tuh, menarik tuh. Kalau saya kembali ke zaman dahulu, dibilang gitu kan, saya nggak akan butuh waktu lama. Saya mau coba kayak Kokoh, kasih tipsnya gitu kok. Oke, ini karena Anggap ini kita setahun, keterbatasan nggak usah muluk-muluk waktu sampai nih ya. 1 triliun gitu loh. Ini saya jadi deg-degan nih, gas ini. Ngegas terus di saya nih. Keterbatasan waktu langsung aja singkat aja nih Oke. Kak Andre gimana? Karena saya tuh dulu pernah hitung ya, saya kuliah dari Amerika, saya punya tabungan, terus saya kan bisnis macam-macam ya. Saya tuh dulu punya tabungan tuh sekitar 500 juta. 500 juta, saya cuma dalam 10 tahun duitnya cuma jadi 1,5M. Berarti cuma double 3 doang, 10 tahun. Seandainya saya hitung waktu itu 500 juta ini saya taruh aja di BCA, saya diemin aja. BCA itu cuma kasih return 20%, tapi di compound dapat keuntungan capital gain-nya, terus dia dapat di compound lagi dari keuntungan itu digulung. Itu saya jauh lebih kaya taruh di BCA daripada saya bisnis aneh-aneh. Jadi dari situ sih. Jadi Saran saya sih jangan ngincernya cepat Pak. jangan ngincernya cepat sih. Saya tetap ngincernya sebenarnya lama, tapi Tapi kalau saya ternyata dapetnya cepat. ada momentum ya lebih Yes. cepat gitu. Tapi jangan ngincer kayak, oh tahun depan harus kali 10 gitu. Yes. Nanti biasanya salah langkah jadi terlalu Yes. agresif.